Well, we are want to explain you about the analysis of textbook. The title about practice your English competency grade 11. Eh, 12. Sorry. So for the first presenter, for Mayang Alur Sutri, time is yours. Okay, the first is about book identity. The title is Practice Your English Competence, Grade 9. And then the author is Nur Zaida. The editor are Dwi Wahyu Prianto, Tias Utami, Raymond S. And year of publish is 2013. Publisher Erlangga and page of book is 97 page. Next. Slide 2. Rani. Mai. Kalau nggak ada bisa di-handle yang lain. Bisa. Sorry, Miss. Okay, the result and discussion. An analysis of the cover. The cover gives the description that the book is for the next from students of junior high school. And the picture described by Indonesian children who use traditional clothes and foreign children who use modern clothes also described with buildings, ocean, and ski between them. It illustrates that English should be given to children young as possible because in this modern area, English is important aspect in daily life. And the next, Rani. Rani, next. Okay. Analyze the 10 grades for assignment of the textbooks. The first textbook must attach children. In the first chapter, the topics as amazing creature from the topic, I think the students will find to know about the contents. And the content is matched with the topic where are many pictures which related to the topics creator from the people or animals and etc. And the second chapter, the topic is you. The better is right now. The words topic student is motivation to something as soon as possible. From the speaking skills and and the example of the
Okay, next, analyze the 10 criteria for assessment of textbook from Green and Petty. The second is textbooks are able to motivate students. Analysis. We can see in this book in first chapter there is a topic about opinion. It will motivate students to show their opinion about something and it will increase their speaking ability. So the third textbook must contain illustration that captivate the students. This book has good illustration. All of the material has illustration, and the illustration will guide the of students the guess what the material is. Then, when they look the illustration, they will easier to understand the lesson. Next, textbook should consider linguistic aspect. This book use a simple word, so the students will not feel confused in reading. For the senior high school, it is very effective to use as guide the teacher to teach. All the chapter in this book use the simple statement. It is a good textbook. And the next about textbook should be closely linked to other lessons. The content of this book relates to other lessons. Like in the chapter 1, the topic amazing creature include flora and fauna is related to the biology. Borobudur Temple in report text relates to history. So, textbook can stimulate or excite students' personal activities. In every chapter of this book, speaking skill especially is stimulate students to be an active learners. The expression of giving opinion, pleasure, displeasure, suggestion, pain, satisfaction, and dissatisfaction, relief, and permission. So, about textbook must be aware of and especially avoiding concept value. In this book, I think so clear as in the page 4, explain about giving opinion, where usually use word I think, I believe, in my opinion, etc. And then disagreement use I don't think so, agreement, I think so. So textbook must have a clear view of the angle point of view is quite clear and unequivocal book of for senior high school students. After give a material, this book will follow with tasks and ask the students to practice about the material. So the students will be more understand with the material. Jatuh. Hmm? Hah? Enggak, nomor itu yang textbook next to me. Ada. Oke, udah next. Mohon maaf nih, nggak macet-macet karena sinyal saya kuat. Oke, lanjut. Okay, the next textbooks can stimulate or accepting students' personal activity. And the textbooks must be aware of and exactly avoid accepting with you, and the third textbook must have a clear view of the angle of the point is quite clear and unequivocal books for senior high school students. And the textbooks must be able to provide stabilization emphasis on the value in children and adults. And the last one is textbooks should be able to appreciate the personal difficulties of students and wearer. Okay.
Well, so the last is the conclusion about the analysis of textbook. After I read and analyze this book, I make the decision that this book is good enough and can to use as the teacher guide in teaching English subject in 11th grade. From the cover, syllabus, material, every chapter, task, games, etc. Very interest and construct. So this book is illustration and design very good. As the English teacher, we have to use a good search in order we present a good knowledge to the learners. And based on analyze to the text that's showing in every chapter, that this book is suitable for the 11th grade students of senior high school based on 10 criteria from Greeny and PT. All the criteria are this in this book. So that only from group 8. If there are any question, times is yours. Oke, ada pertanyaan atau tidak ada pertanyaan? Hello Rani, I want to ask to your group. Okay, Fiska. The question whether the book already has complete skills to learn English. Can you hear my voice? Yes. Is it clear enough for you? Right. Okay, thank you. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan yang mau Me, bertanya. Rani. Silakan. My name is Devi. I want to ask you, does the book already have material that is very clear as a source of students' learning? Sorry, Devi, can you repeat? Okay, does the book already have material that is very clear as a source of students' learning? You got it? Can I write my question? Learning, yes. Ya, silakan di chat, boleh tulis di chat ya. Siapa tahu lupa bisa ditulis. Oke, ada lagi pertanyaan? Justina? Any Oke, other? ada lagi? Kalau nggak ada, sambil kita tunggu Arshita untuk mencari jawabannya, kita sambil talking tentang persiapan kalian, project booknya untuk UAS sudah sampai mana? Ada kesulitan atau ada pertanyaan untuk project buku? Miss, izin bertanya, Miss. Boleh. Buku itu kita harus memuat 4 skill ya, Miss? Reading, listening, speaking. Yes. Ya. Itu buat latihannya ya. Iya, Miss. Terus untuk jenjangnya, jenjang SMP atau SMA, Miss? Atau bebas? Sesuai dengan buku yang kamu dapat. Sudah saya 4 atau 3 kelas ini? 3, Miss. Oh, 3. 4 atau 3 kayaknya, Miss. Oke, 3. Nah, tergantung dengan kamu dapat buku apa? Tentang apa temanya? Buku covernya apa tuh? Kemarin dapat bukunya apa tuh? Bentar, Miss, dicek dulu soalnya di grup yang udah kita buat grup UAS itu belum saya kirim ke grup yang isinya anggota kami aja, Miss.
Jadi saya mau scroll Oh, grup yang utama dulu. oke. Ya, itu sistemnya kalian harus sudah mulai nyicil ya. Sudah mulai siapkan cari materinya, sudah buat soalnya, kalau writing kamu mau ngapain soalnya. Jangan lupa ada kunci jawabannya di akhir. Untuk listening dan speaking, kalian boleh cari video ya. Video, audio, atau apapun itu boleh. Nanti video dan audionya dimasukkan di dalam flash disk saja gitu. Jadi kalian terserah mau apa listeningnya mendengarkan audio. Terus dari audio tersebut kalian buat soal, it's okay, boleh. Di speaking juga, mungkin kamu mau mereka meritel lagi dari audio yang kalian temukan. Mungkin tentang isinya tentang percakapan mungkin. Dia suruh meritel, it's okay. Tapi berarti kalau umpamanya videonya atau audionya tidak ada teksnya, berarti dikunci jawaban, berikan teks bacaannya. Jadi dia nggak cuma sekedar mendengarkan, tapi dia bisa cross check lagi ternyata, oh tulisannya seperti ini, oh percakapannya seperti ini, bacanya seperti ini, begitu ya. Jadi kalau memang mau pakai audio yang tidak ada tulisannya, berarti di speaking, di kunci jawabannya dimasukkan si teksnya, biar anak-anak tahu, bisa cross check. Nggak cuman mendengar, tapi dia bisa melihat juga tulisannya seperti itu. Ya, oke, and then masukkan di dalam foldermu, masukkan di situ foldermu berserta dengan si audionya, ya. Terus nanti setiap grup flash disk ada ketuanya. Nah, ketuanya itu nanti yang akan menggabungkan semua file yang kalian punya itu menjadi satu gitu. Walaupun umpamanya gini, si Agnes, Arsinta, Fiska, pokoknya satu kelompok nih, sama Rani satu kelompok. Buat masing-masing kan chapter, pokoknya isinya buat chapter nih, udah buat chapter, walaupun Friska, Arsita udah buat, dimasukin di dalam folder masing-masing, nanti seandainya Friska nih jadi ketua, nah Friska yang akan gabungin chapter 1 sampai chapter terakhir. Itu akan dimasukkan di dalam flash disk di luarnya saja. Jadi saya sudah tahu, oh ya, produk yang dibuat satu grup ini gitu. Walaupun saya akan tetap ada cross check, benar nggak Arista buat. Saya tetap akan buka foldernya Arista sendiri, gitu ya. Jadi di luar dari folder kalian ada tuh gabungan dari buku yang kalian buat. Jangan lupa, saya minta tolong untuk ada referensinya. Jadi setiap chapter di belakangnya ada referensi. Di belakangnya lagi ada kunci jawaban, gitu ya. Jadi jangan sampai kalian boleh ambil teks dari siapapun di internet, juga masukkan di dalam referensi, ya. Karena nanti kalau umpamanya digunakan jadi dikiranya kita plagiat kan, masukkan di referensi kalian, copy linknya makan, gitu ya. Terus didesain, sudah mulai memikirkan mau desain apa nih covernya. Ini sudah bilang berkali-kali. Kemarin kelas D ada yang gitu kan, UAS, UTS, jangan sampai udah nggak ikut UTS, UAS nggak dikerjain, gitu. Silahkan dikerjakan, semua pilihan di kalian. Terus ada juga yang UTS-nya bagus, UAS-nya kecil. Atau kebalikannya. Ada yang sama malah, UTS jelek, kuis juga jelek. Paling enggak di UAS diperbaiki. Paling enggak bisa naiklah dikit-dikit. Yang tadinya mungkin dapatnya C, bisa lah naik ke B.
Yang tadinya B mungkin bisa naik ke A. Gitu. Ada juga yang UTS bagus, UAS bagus, UTS bagus, kuis bagus ada. Cuman kan kalian tidak tahu mana yang bagus dan mana yang enggak ya. Jadi silahkan semua ada di kalian. Nih di buku itu ada lebih dari pun boleh dari internet boleh atau dari buku yang lain boleh dengan catatan masukkan dia di dalam referensi. Oke, paham? Oke. Terus udah itu kita nggak pernah tahu nih, saya juga belum ada kabar-kabarnya kita akan UAS kapan. Jadi saya minta tolong jangan ada kejadian nanti saya belum siap nih, saya belum selesai. No. Kalian sudah mulai harus nyicil. Kalian harus sudah mulai siap. Karena kita nggak tahu, kadang kampus suka dadak-dadakan kayak tahu bulat dadak-dadakan. It mean kita sudah siap. Kalian sudah mulai nyicil. Ya, jadi kalau pas jurusan bilang besok UAS, ya udah berarti harus sudah dikumpul. Dan saya harus mengkoreksinya karena waktu saya juga minim untuk masukin nilai ke Siakat. Karena kalau saya telat, saya nggak bisa ngisi lagi nilai kalian. Nanti kalian dianggap nggak lulus semua kan menyedihkan. Rugi kan yang rajin-rajin jadinya nggak lulus gitu loh. Jadi ini adalah kerjasama, kalian kerjasama ke saya. Kalau kalian cepat, saya juga bisa langsung bisa masukkan nilainya, upload nilainya ya. Terus saya minta tolong Didi untuk minggu depan kita akan ketemu 2 kali. Saya tolong dicarikan hari selain hari Jumat ya untuk pertemuan berikutnya. Jadi minggu depan kita 2 kali ketemu. Ya, sudah paham? Ada lagi pertanyaan untuk buku dulu? Project buku. Silahkan tanya. Jangan diem aja. Boleh tanya. Yang belum paham, yang mungkin nggak ngerti kayak mana, silakan tanya. Ima mau tanya Ima? Ya, Miss. Itu kalau misalkan listening atau speaking gitu ya, Miss ya. Contohnya, kalau siswanya itu disuruh ngedengerin instruksi, itu instruksinya gimana, Miss? Kan si audionya itu kan pasti kan nggak bisa dicantumin ke folder kan, Miss? Audionya kan nanti dimasukin di flash disk. Oke, kamu buat aja perintahnya, dengarkan audio yang akan diputarkan. Gitu aja perintahnya listeningnya. Terus kalau kamu bilang mau jawab pertanyaan kan, and then you can answer the question. Tulis aja di situ soalnya. Kalau itu listening ya. Kalau speaking mungkin praktis kan, gitu aja terserah perintahnya apa. Nanti berarti nanti setelah dia lihat punyamu, setelah saya lihat ya kamu, saya tahu. Oh oke. Listeningnya berarti lihat audio. Nanti saya akan buka folder kamu. Saya cek audionya seperti apa. Gitu. Ya, Miss. Makasih, Miss. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Boleh yuk. Nanya jangan sampai nanti. Iya, Agnes. Itu Miss, kita ini sebenarnya suruh bikin buku gitu ya Miss. Terus buku yang Miss bagi itu buat kita referensi Iya, aja buat atau gimana sih gambar, Miss? buat referensi, buat kalian tahu patokannya gini. Apa kemarin Agnes dapatnya apa bukunya? Buku bentar. Judulnya apa sih ini? Bentar Miss.
English for the professional nurse. Oke. Kamu lihat di situ ada berapa chapter? Ada ada 9 chapter, Miss. Oke, 9 chapter. Ada 11 orang di dalamnya, ya kan kalian? Iya. Oke. Berarti 9 chapter itu dibagi dengan orang 11. Kan? Berarti ada chapter yang berat, cari chapter yang paling berat yang bisa dikerjakan 2 orang. Gitu. Jadi bisa dibagi dengan 11 orang. Nah, terus for example nih, kalau seandainya nih, chapter yang pertama tentang apa coba? Agnes dibuka. Lihat itu jadi Bentar, apa di table of content-nya aja. Chapter pertama establishing a relationship. Oke, establishing relationship kan bisa dilihat dari situ, dari komunikasi ke perawat dan yang lain-lainnya. Kamu lihat materinya dulu, Nas. Lihat di chapter 1, kamu lihat materinya. Kamu baca dulu. Oh, ternyata tentang materinya tentang ini ya, establishing ini isinya seperti ini ya. Nah, kamu tugasnya adalah kamu cari, Nas. Kira-kira materi apa yang bisa menambahkan atau menunjang dari materi yang kamu punya, yang saya berikan itu. Tuh, kamu boleh pakai materi itu, boleh. Tapi saya minta kamu tambahkan, bukan yang kamu ambil dari situ, udahlah selesai, enggak. Kamu harus tambahkan, cari referensi yang lain. Terus kamu tambahin, Nas, kalau umpamanya di situ kamu sendiri pun jadi bingung gitu. Masalah vocab gitu. Kamu nggak ngerti nih vocab baru nih. Kamu tulis di situ, Nas, yang paling bawah setelah materi. Bahasanya terserah kamu mau bilang vocabulary tah atau language function tah atau apa tah, terserah. Di situ tulis vocab yang kamu nggak tahu artinya, tulis. Umpamanya darah gitu. Bahasa Inggrisnya apa? Tulis di situ artinya. Tapi sesuai dengan levelnya, sesuai dengan kriterianya. Kayak Agnes dapatnya kesehatan. Ya, sesuai dengan kesehatan. Jangan tiba-tiba vocabnya adalah tentang mekanik, kan nggak nyambung. Atau tentang vegetable, nggak nyambung. Sesuai dengan materi di chapter tersebut. Gitu. Kenapa Miss kasih itu? Biar nggak kemana-mana. Jadi Agnes punya patokan. Oke, chapter saya ini. For example nih, kalau Miss coba ya, umpamanya tentang ngecek tensi, umpamanya. For example nih buat kesehatan nih. Mungkin Agnes bisa cari dulu tahu nih, kayak mana sih prosedurnya, alat-alatnya apa aja sih yang digunain untuk ngecek tekanan darah. Terus dinyatakan bahwasanya dia darah tinggi kah, darah rendah kah, itu seperti apa. Cari tahu tentang itu, masukin di situ sebagai materi nih. Kamu tuh saya nggak tahu tentang gimana cara nama alat ini ternyata gunanya untuk ini. Nama alatnya bahasa Inggris ini ternyata ini. Artinya bahasa Indonesia seperti ini. Tulis di situ. Udah itu baru nanti di writing. Umpamanya kalau di TV berarti kan nggak jauh-jauh dari prosedur teks gitu kan, tentang cek temperatur mungkin atau apa yang kesehatan. Oke, terus dia suruh jawab. Jadi kamu cari nih audio atau video yang berhubungan dengan kesehatan. Kan banyak tuh
mungkin tentang prosedur merawat pasien atau apa-apa. Terus ayo perintahnya ya udah dengerin gitu. Atau jawab pertanyaan yang kamu buat. Nah, Miss sudah bilang kalau kamu punya audio atau video dan dia nggak ada teksnya, berarti tulis teksnya di paling belakang di kunci jawaban, ditulis teksnya kalau dia memang mau listening. Speaking, dengerin dulu baru ngomong nih. Teksnya dimunculkan di kunci jawaban. Jadi dia nggak cuma dengar, tapi tahu, oh ternyata percakapannya tulisannya kayak gini. Oke, jadi anak-anak bisa belajar dan memahami. Oke, berarti dengerin audio, dia tahu listening, dan dia tahu teksnya. Gitu. Begitu juga dengan reading. Reading bisa gitu, kasih teks kah, atau kasih tugas rumpang, atau multiple choice, atau bisa juga dengan mencocokkan mungkin gambar dengan namanya, gambar dengan artinya, etc. Terserah, sekreatif yang bisa Agnes lakukan. Soalnya nggak usah banyak-banyak. Kalau 5 aja. Mau lebih dari 5 is okay, bagus. Tapi kalau memang nggak bisa 5 aja nggak apa-apa. Yang penting ada evaluasinya. Nggak cuma ngasih tahu teori doang. Kita nggak our material kan. Masa iya cuma materi doang bukunya, istrinya nggak ada materi, nggak ada evaluate-nya kan. Mulanya itu dikasih sih soal itu. Gitu, Agnes. Baik, Paham, Miss. Nes? Atau udah pusing? Paham, Miss. Agak pusing, Miss. Agak pusing. Oke. Ya, kalau masih agak bingung, kalian boleh share-share, boleh tanya ke kelas sebelah. Di kelasnya Alma, di kelas A, dan boleh tanya di kelas B, di si Devi. Kalau kelas Devi ada yang sudah jadi. Sudah jadi, bukunya sudah ready. Kalau di kelas Alma ada yang sudah hampir mau jadi, masih tinggal sedikit, ada yang setengah. Nah, kalau kalian nggak paham kayak mana, boleh tanya sama Alma atau Devi. Ya, saya sarankan tanya sama Kosmanya langsung, sama Alma atau sama Devi, gitu. Karena kalau nanya sama Kosmanya, dia bisa paham maksudnya gimana, gitu. Ya. Jadi ada gambaran, gitu. Ada lagi tanya, yuk boleh. Biar nanti nggak bingung, biar nanti nggak kecewa. Oh kok UASnya dapat nilai kecil gitu, karena ya ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi Miss, nggak sesuai dengan arahan Miss. Jadi silahkan tanya dulu sebelum nanti salah kejebak. Lagi pertanyaan boleh? Miss mau tanya, di setiap chapter itu ada maksimal untuk halamannya nggak, Miss? Enggak. Yang jelas buat materinya selengkap mungkin, ya, selengkap mungkin, sebagus mungkin. Anggaplah bahwasanya jangan juga cuma selembar, nggak mungkin materi cuma selembar, ya. Kamu cari bener-bener deh gini, Agnes, saya yakin kamu buat itu, posisikan dirimu. Dengan kamu buat dan kamu baca, kamu bisa paham, berarti orang lain akan paham dengan yang kamu buat. Cari bahasa yang sesederhana mungkin. Mungkin kalau umpamanya ada vocab yang susah nih, agak susah, kamu cari vocab yang mendekati itu. Diganti aja. Kalau kamu paham, oh iya maksudnya ini toh, oh ya udah ganti aja. Kayak mungkin memotong gitu kan, udah kamu taunya cut, tulis aja di situ cut gitu. Buat gimana caranya si materi itu pakai sesederhana mungkin bahasanya, jadi paham. Kadang nggak semua orang kesehatan kan
akan paham semua kan gitu loh. Kita anggaplah bahwasanya kita nih mau ngajarin nih gitu. Ngajarin yang nggak ngerti-ngerti, toh orang kita aja yang bahasa Inggris aja kadang-kadang vocab kita aja kadang-kadang nggak tahu kan artinya. Nah, pilihlah vocab-vocab yang nggak menyulitkan, nggak pusing gitu. Anggap aja dirimu lah ini lagi buat produk, lagi buat buku nih, biar kawan-kawan saya paham nih di kesehatan. Dari situ kalau kamu bisa dapat ilmu dan kamu bisa tahu, oh ternyata tendensi orang tuh kayak gini. Oh ternyata kalau hipertensi ini ternyata jaraknya seperti ini gitu. Sampai kamu tahu isinya. Gitu. Ya. Ada lagi? Boleh sharing-sharing kayak kalau nggak salah di kelas A atau di kelas B ada juga yang dapat kesehatan, mungkin bisa sharing-sharing. Bukan copy ya, tapi sharing, tanya. Ya, Baik. tanya. Tanya. Saya kesulitan yang ini nih, materi yang ini. Siapa tahu dia pernah bertemu atau mencari kan. Oh iya, mungkin kalian bisa sharing-sharing. Oh iya, yang ini nih gitu bisa. Boleh saling bantu. Ingat, satu kelompok, satu grup itu belajar untuk berbagi, sharing-sharing, ditanyain. Satu kelompok tuh ditanyain udah sampai mana. Jangan mau dikumpul nggak taunya hilang satu bab. Ya, jangan sampai nggak utuh. Miss nggak mau. Kalau sampai nggak utuh, kalian yang akan rugi. Harus utuh. Ya, karena ini adalah buat produk. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Ima? Masih bingung-bingung? Boleh tanya, Ma? Miss, kalau misalkan Iya, Siti. Miss, kalau misalkan babnya ngelebihin apa sih jumlah anggotanya berarti harus double ya. Jadi setiap semua buku itu babnya harus dibahas ya, Miss. Iya, benar. Harus dibagi. Mulanya nanti di search dulu, Siti. Di search materi yang enggak yang maksudnya kayak saya nggak tahu nih di kelompok yang mana yang saya dapat ya. Ada yang ada isinya adalah tenses, ada juga tuh. Tenses present tense, present continuous tense, saya nggak tahu masuk di kelas yang mana. Kalau dapat yang begitu kan agak mudah ya, tenses. Jadi masih bisa tuh dia pakai pegang dua. Bisa dia pegang dua. Karena ya itu tadi materinya banyak sekali, tinggal masukin dan saya yakin kalian paham tanpa harus berpikir keras karena sudah banyak dan sudah sering menjelaskan tentang present tense, present continuous tense, future tense, etc. Itu tugas-tugasnya pun di Google banyak, tinggal kalian kreatifin aja. Jadi bisa dua. Atau kalau memang nggak mau begitu, ya udah berarti chapter yang nggak kamu orang kerjain bareng-bareng, tapi kayaknya nggak kondusif biasanya. Malah nggak jadi dikerjain. Nah itu solusinya tergantung kelompok kalian maunya seperti apa. Oke. Ada lagi? Clear, Siti? Clear, Miss. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi pertanyaan, guys? Miss, itu satu chapter itu soal yang dibuat itu harus mencakup listening, speaking itu ya, Miss ya? Iya. Jadi setiap chapter harus ada latihan 4 skill. Ya, Miss. Oke. Jadi, kalau misalkan materi terus diseling soal terus materi lagi